Tanya jelas untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sunnah. Makanya Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim, sunnat, tauhid dan kurban hewan, hanyalah orang bodoh yang memperbodoh dirinya. Nah, memang betul, orang yang membenci ajaran sunnat, orang yang membenci kemudian tauhid, orang yang membenci kemudian kurban hewan, itu orang yang memperbodoh dirinya. Benar-benar memperbodoh dirinya. Bukan cuman benar, tapi benar-benar memperbodoh dirinya. Itu kata Al-Quran dan fakta begitu. Hanya orang bodoh yang mengatakan bahwa Yesus itu domba, Yesus itu hewan yang harus disembelih di atas pohon supaya menghapuskan dosa. Hanya orang bodoh, tulul dan bahlul yang bisa membenci ajaran Nabi Abraham, di mana Abraham diajarkan berkurban dengan hewan. Sedangkan orang bodoh yang membenci itu, menggantikan dengan manusia. Itu hanya penganut ajaran Dewa Molok yang melakukan itu, Bang. Silakan. Oke, jadi dari penjelasannya tadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa ajaran-ajaran Kristen yang dimasukkan ke dalam Al-Quran itu untuk kemudian hari menjadi pertentangan. Ya seperti sekarang ini yang kita lihat. Tidak ada ajaran orang kafir masuk ke Al-Quran, tidak ada. Ya mana ajaran kafir masuk ke Al-Quran? Itu lawak-lawak, itu cara penipu iblis yang memelintir lidah untuk mengkecoh orang. Tak ada ajaran kafir masuk ke Al-Quran, tak ada satupun. Mana ajaran kafir yang masuk ke Al-Quran? Contohnya? Iya, maksud saya ajaran bukan ajarannya, tapi nabi-nabinya, misalnya Yesus Kristus yang dibilang. Oh, nabi-nabi itu bukan orang kafir. Abraham bukan orang kafir. Abraham bukan orang kafir. Ibrahim bukan orang kafir, dan dia juga bukan orang Kristen, bukan juga orang Yahudi. Sejak kapan Kristen punya nabi? Kristen itu tak punya nabi. Kalau nabi-nabi palsu, ya Kristen punya. Seperti Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, yang penulis-penulis kitab saudara itu nabi-nabi palsu itu. Itu nabinya orang Kristen. Nabi Paulus, Nabi Lukas, Nabi Markus, ya itu nabi kamu tuh. Itu nabinya Kristen yang Yesus sendiri tidak kenal. Nah, pengarang kitab kamu itu tidak dikenal oleh Yesus, dan Yesus tidak pernah memerintahkan mereka mengarang cerita-cerita seperti itu. Lukas tidak pernah diperintahkan mengarang cerita. Markus tidak pernah, Paulus tidak pernah. Hanya karangan-karangan berdasarkan hasil cocokologi, angan-angan kosong, dan cara mereka melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Itu aja. Dia kumpulkan kemudian bahas materi-materi itu lalu dijual ke Barat, dalam hal ini Eropa, dalam hal ini adalah Roma. Kemudian Roma meramu ajaran mereka ini menjadi satu aliran kepercayaan, lahirlah Katolik. Katolik inilah yang menetas, melahirkan sekte-sekte yang baru. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi tidak ada nabi yang mengajarkan Kristen, tidak ada nabi kemudian yang mengajarkan menyembah kepada manusia, tidak ada nabi yang mengajarkan mengorbankan Tuhan untuk menghapuskan dosa manusia. Itu nggak ada, kecuali nabi palsu. Demikian. Ganjil ya kalau mendengar Nabi Lukas, kayaknya ada yang aneh ya. Karena identitas kenabian mereka dihilangkan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang dimaksud itu sendiri, yang pengarang kitab itu sendiri. Karena kenapa bisa demikian? Karena mereka membuat makar. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallahu. Allah membalas makar mereka. Akibat dari makar yang mereka buat, mereka telan sendiri makar itu. Itulah yang terjadi. Mereka sendiri yang menyesatkan, mereka sendiri yang mengaku menyesatkan, mereka sendiri yang tersesat dengan kesesatan yang mereka buat. Beruntunglah umat Islam ini yang belajar, yang berakal, sehingga bisa memperoleh poin-poin kebenaran yang muncul di dalam Bible, di mana Bible itu sendiri adalah musuh terberatnya orang Kristen. Tapi ini loh Banyak, saya nggak pernah mendengar kalau nabi-nabi mereka itu disunat. Nabi Lukas misalnya disunat nggak ya? Ya, tidak ada cerita Lukas disunat. Bahkan saya curiga, mohon maaf ini, kalau saya keluar dari opsi kedua. Opsi pertama saya membela Yesus, opsi kedua saya tidak membela Yesus. Saya mengatakan bahwa yang disembah orang Kristen itu adalah Lucifer, iblis. Dan saya mengatakan bahwasanya orang yang di atas tiang salib itu, yang digantung itu juga tidak sunat. Kenapa? Tidak pernah terlontar dari mulutnya bahwa aku sudah sunat. Yang mengatakan dia sudah sunat hanya Lukas. Lukas 2 nomor 21 22.
Ya, Lukas 2 nomor 22 dan 23. Oke. Nah, di situ diterangkan bahwasanya Yesus disunat pada hari ke-8. Dari mana Lukas tahu? Pada saat Yesus masih bayi, Lukas umurnya berapa tahun? Berapa hari Lukas? Mana tua Lukas dengan Yesus? Pada saat Yesus disunat, apakah Lukas ada di sana sebagai orang yang melihat? Nggak ada. Nggak ada. Lalu dari mana informasinya? Yesus sudah sunat oleh Lukas. Penyelidikan. Penyelidikan dari mana informasinya? Cari saksi. Saksinya siapa? Tidak tahu. Kalau catatan-catatan kayak begini dalam ilmu hadits dikatakan maudhu, palsu. Karena tidak ada polanya dari sumber. Tidak ada polanya dari sumber utama, dari sumber primer, yaitu Yesus. Yesus bercerita kepada Bang Handi, Bang Handi bercerita kepada Akhi Sugi, Akhi Sugi bercerita kepada Bunda Blokir, Blokir bercerita kepada Ukhti Nora, Nora bercerita kepada Bang Suma, Bang Suma menulis surat. Itu baru disebut sahih. Dan Bang Handi bertemu dengan Yesus. Yesus berkata ke Bang Handi, Bang Handi, Yesus, saya disunat pada hari ke-8. Oh siap, terima kasih informasinya. Bang Handi ceritakan ke Akhi Sugi, Akhi Sugi, Yesus itu sudah bersunat hari ke-8. Tahu dari mana? Tahu dari Yesus sendiri. Kamu ketemu? Ya. Bang Handi orang dipercaya, tidak pernah bohong. Akhi Sugi percaya itu kemudian. Akhi Sugi cerita kemudian kepada Ukhti Blokir. Ukhti Blokir ditanya, Ukhti Blokir, ya Yesus sunat pada hari ke-8. Informasi dari mana Bang? Dari Bang Handi. Bang Handi ketemu langsung dengan Yesus. Ya. Bang Handi orang dipercaya, Akhi Sugi adalah orang yang terpercaya, tidak pernah kemudian kita dapati kebohongan. Bunda Blokir sampaikan Ukhti Nora. Ukhti Nora, menurut informasi yang saya dengarkan dari Akhi Sugi mendengarkan dari Bang Handi bicara langsung dengan Yesus, ternyata Yesus itu sunat hari ke-8. Kemudian Ukhti Nora ceritakan ke saya, Bang Suma, ya menurut Bunda Blokir, dia menerima informasi dari Akhi Sugi menerimanya dari Bang Handi bertemu dengan Yesus. Yesus berkata bahwa dia disunat pada hari ke-8. Bang Suma kemudian menuliskan dalam sebuah buku, maka cerita itu sahih. Itu namanya sanad, mata rantai penyampaian. Dan orang-orang yang menyampaikan ini adalah orang yang terpercaya, tidak pernah cacat, tidak pernah bohong, tidak pernah ditemukan ada dusta pada dirinya. Maka apa yang disampaikan itu akurat, harus bisa dipercaya. Nah sedangkan Lukas menerima dari mana? Sebutkan satu nama. Ketika dia mengatakan Yesus bersunat pada hari ke-8, Lukas terima dari informasi dari mana? Dari Theopilus kali. Nggak ada. Justru Theopilus ini mendapat hadiah buku dari Lukas. Sebutkan satu nama. Dari mana Lukas menerima informasi Yesus nonotnya dipotong pada hari ke-8? Jawab. Duga Bang. Itu dibantah sama Matius itu. Karena menurut Matius ketika Yesus umur 8 hari itu dalam perjalanan ke Mesir. Nggak mungkin jarak sunat. Yerusalem, ya jarak dari Bethlehem ke Mesir itu 800 kilo. Ya bagaimana orang yang perjalanan ke Mesir balik lagi disunat di Yerusalem? Itu nggak matching. Bagaimana kalau dia mengalami Isra Mi'raj? Ibunya berarti jadi buruk. Itu bertentangan juga akhi, karena dikatakan di dalam kitab Matius 2 ayat 13, 14, 15 Yesus di sana sampai Herodes mati. Sementara hari ke-8 belum mati. Kontradiksi, nggak bisa juga itu dalil dipakai, nggak bisa. Terjadi kontradiksi nanti. Ayo, mana yang benar, Lukas atau Matius nih? Itu sejarah semua, itu sudah ditulis dari turun temurun sampai ke Lukas. Lukas ini kan perjanjian baru. Dia murid-murid yang dengan kerabat-kerabatnya itu bisa menyaksikan waktu Yesus itu ada. Kemudian yang saya mau tanyakan lagi, yang jelas pertanyaan pertama tidak terjawab. Muhammad tidak tertulis dalam Al-Quran bahwa dia disunat. Kemudian Ibrahim itu orang Arab atau orang di Palestina dekat Israel. Sampai-sampainya mengabarkan tentang ajaran sesuai dengan Alkitab tapi agak miring-miring sedikit. Bagaimana Bang Joma? Yang miring itu kitabmu. Kitabmu itu miring karena itu hanya terjemahan dari agama orang.
Kitabmu itu miringnya 180 derajat. Kenapa? Karena itu kitabnya agama lain. Sekarang saya tanya sama Anda, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, karena Anda mengatakan miring-miring, saya tanya sama Anda nih sekarang. Perjanjian lama itu Kristen dapatkan dari mana? Hasil curian kah? Hasil rampokan kah? Hasil tipuan kah? Hasil tipu muslihat atau dari mana? Itu silsilah dari keturunan sampai. Saya tidak tanya silsilah. Yang saya tanya kitabmu itu kenapa Ya. bisa ada di Ya, Kristen, kitab kitabnya itu Yahudi? kitab itu dengan isinya itu terdapat riwayat daripada garis keturunan. Saya tidak tanya sampai isinya. ditemukan. Yang saya tanya, Ya. kenapa Kristen ini punya terjemahan kitabnya agama Yahudi? Ya awalnya mungkin dulu agamanya satu mungkin. Kok jadi mungkin? Kok miring kali? Jangan pakai mungkin. Itu miring, bengkok itu namanya. Jawab Ya, yang awalnya kan tegas. ajarannya itu kan dari riwayat Musa. Yang saya riwayat tidak tahu, Abraham. saya tidak tanya tentang Ya. isinya. Yang saya tanya, kenapa ada terjemahan kitabnya agama Yahudi di Kristen? Ya mungkin riwayat sama-sama dengan. Jangan pakai mungkin, karena nanti kalau pakai mungkin itu sudah bukan lagi miring. Itu sudah Tidak, tumpah artinya. itu. Artinya yang termuat di dalam Alkitab itu sebagian besar juga ada di Tanakh atau kitab sucinya orang Saudara, Yahudi. saudara, kenapa ada kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan di dalam agamamu? Itu kan kitab milik hak orang Yahudi. Kenapa ada terjemahannya di agama Anda? Apa hubungannya antara Yahudi dengan Kristen? Kok tiba-tiba terjemahan satu- kitabnya orang ada? Satu garis tadi dari keturunan sampai dapatnya Yesus itu dari Abraham itu. Apa nyambung? Di mana nyambungnya? Yesus itu orang Ya, dari- Yahudi. Kristen bukan Yahudi. Iya. Kristen itu Romawi. Apa nyambungnya coba? Di mana Bukan nyambungnya? Ayo? Romawi. Romawi itu setelah menjajah di Israel dulu lah istilah. Dulu waktu peperangan di sana mereka membawa kabar baik dari Yesus itu bawa ke Roma sana. Itu tahun berapa? Gitu. Itu tahun berapa? Ya kalau untuk tahun saya juga tidak mengerti. Ya, tapi itu ada namanya penjajahan miring, yang bukan lagi membahas- miring, itu bengkok. Yang jelas Bukan, artinya kitabnya orang mendekati Yahudi, kebenaran. orang Yahudi punya kitab disebut kitab Tanakh, Taurat, Nevi'im, Ketubim. Itu kitab hak milik kepunyaan keturunan Yakub, nggak boleh diganggu gugat. Nah, Roma ini mendirikan agama baru bernama Katolik. Pertanyaannya, kenapa ada kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan dari kitab Tanakh yang adalah jelas-jelas miliknya orang Yahudi? Kenapa ada bisa di Katolik? Ya yang sudah saya bilang tadi dulu penjajahan di Israel, bangsa Israel Yahudi Oke. itu kan dijajah dibabat habis sama Romawi. Oke, Sehingga Romawi berarti dengan membawa kata ajaran itu. lain, kitabnya orang Yahudi ada di Roma dari hasil curian. Betul? Bukan curian, tapi tadi itu yang katanya percaya. menjajah. Bagi-bagi ya Tadi menjajah katanya dalam menjajah. arti dulu penjajahan tapi percaya terhadap sang penyelamat ini yang Tidak ada hubungannya, itu perjanjian baru milik kalian. Perjanjian baru milik kalian, oke. Milik Romawi, oke. Yang saya maksud ini perjanjian lama. Kenapa bisa ada Iya. nongol di kitabnya orang Roma? ya itu kan segaris dari keturunan yang sudah saya bilang tadi dari Apa hubungannya? silsilah Siapa riwayatnya. keturunan Ishak yang ada di Roma? Maksud saya Yesus yang ada di Yesus Israel itu atau mengajar Yahudi itu. hanya untuk orang Mengajar. Israel. Tidak pernah Yesus mengajar untuk orang Romawi. Di mana Yesus mengajar untuk orang Romawi? Di mana? Lawan Walaupun ketemu dia orang orang Samaria Romawi. saja. Yesus bertemu dengan Ya. orang Samaria saja. Yesus katai dia anjing kok. Kok mau larinya ke Begini Romawi? Bang Juma, Gimana? sesuatu ajaran itu dipandang ajaran itu membentuk watak perilaku baik sehingga orang Romawi itu membawa ajarannya. Apa salahnya di situ? Jelas salah. Seperti orang Indonesia juga. Karena kitab itu adalah kitab milik orang Yahudi. Itu adalah ajaran, aturan, syariat, hukum-hukum untuk mereka saja, nggak berlaku untuk bangsa lain. Dalilnya di Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, aturan-aturannya kepada Bani Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Ayo. Kenapa bisa ada di Roma? Kenapa bisa masuk dalam kitab Katolik? Kenapa bisa masuk ke dalam kitabnya Kristen? Emang kalian siapa? Jadi bukan bengkok lagi, tapi ancur.
Artinya kitab saudara itu adalah kitab Spanyol, kitab Sparunyolong dari Yahudi, diambil, dirampas pada saat menjajah tanah Yerusalem. Sampai di sini Anda harus pahami, Anda harus telan pil pahit itu, mudah-mudahan bisa sembuh. Oke. Ya, kalau menurut tadi Bang Juma terangkan begitu dan mengatakan bahwa Yesus itu iblis. Tapi bagi saya Yesus itu dengan perbuatan atau kita mengimani dia dengan ajaran-ajarannya, kita sebagai umat ini berperilaku baik. Mana perilaku baiknya Kristen? Tidak. Tunjukkan. Sepotong aja. Sepotong aja. Perilaku baiknya Kristen satu. Sepotong aja. Ada nggak? Pertama, menjalankan ibadah kepada Yesus. Kemudian tidak berbuat yang merugikan banyak orang. Tidak merugikan banyak orang itu artinya. Jadi menjajah itu tidak merugikan orang. Tidak, menjajah dari mana? Kan saya sudah jelaskan bahwa menjajah dari Romawi, mana? Dari Belanda, dari Belanda Romawi itu kan membawa agama. Tadi awalnya Indonesia ini juga orang-orang yang percaya terhadap batu kayu. Iya. Setelah Anda Islam dan Arab masuk baru beragama. Oke, berarti kalau Anda bilang harus berterima penjajah. kasih kepada penjajah kan? Ya, namanya agama yang dibawa untuk ke sini untuk baik, ya kita ikutin. Berarti Anda berterima kasih kepada penjajah, betul? Ya, kalau untuk ajaran agama, tapi kalau untuk yang lain tidak. Artinya agamamu tidak akan sampai ke Indonesia tanpa melalui penjajahan. Makanya kalian berterima kasih kepada penjajah. Udah. Jadi orang-orang Kristen, kalau saya mengatakan bahwa Belanda penjajah itu mewariskan agama kepada kalian, jangan sakit hati. Karena saudara Lord sudah mengakui. Bersyukurlah ada penjajah yang datang mengajarkan daripada katanya kita menyembah batu. Kan itu poinnya. Jadi benar, karena penjajah itu mereka lebih modern. Orang Indonesia ini baru pakai perahu dan tidak mengenal agama. Bolehlah kalau dibilang mereka, saya setuju kalau mereka membawa. Kalau begitu kenapa nggak minta lagi mereka menjajah bangsa ini supaya lebih modern lagi? Itu tidak boleh. Itu Kenapa? bertentangan dengan Apa alasannya? pahlawan-pahlawan dahulu yang sudah setengah mati memperjuangkan negara ini. Loh, Itu bukannya bertentangan pahlawan sekali. ini adalah yang mengganggu pahlawan Anda. Pahlawan Anda kan Belanda. Bukannya Tidak ada. Loh, tadi Anda Pahlawan ngakui dari pahlawan mereka dari yang sisi, berjasa membawa agama berarti mereka adalah pahlawan. Betul? ya untuk agama kan berbuat tidak menentang Ya terhadap udah. hal-hal yang tidak baik. Ya udah. Berarti kalau Ya, begitu agama Anda itu adalah agama kasih yang dibawa bersama dengan pembunuh berdarah dingin. Betul? Ya, tidak tahu lah kalau Loh, agama politik Anda daripada katanya agama kasih, politik tapi dari- dibawa Iya, sama oleh betul. penjajah berdarah dingin. Ya, karena penjajah itu kan otaknya berpolitik juga. ingin Berarti menguasai, agama ingin Anda ini bisa disatukan bermaksud dengan apa? kejahatan. Agama Tidak. Anda bisa disatukan dengan kejahatan. Anda sudah mengakui tadi. Kalau Penjajah itu adalah pahlawan bagi Anda. Harusnya Tapi semasa tokoh-tokoh saya gubernur-gubernur Belanda, penjajah-penjajah ini harusnya Iya. dipampangkan di gereja-gereja. Wah, Inilah pahlawan tidak kita benar. yang telah mengajarkan Tidak kita benar menyembah itu. kepada Itu Yesus. menyalahi dari pikiran normal. Itu sudah tidak sehat itu. Loh, tadi Anda mengatakan dia pahlawan. Berkat penjajah Anda modern. Tadinya cuma naik perahu, sekarang naik pesawat katanya. Anda sudah mengakui Belanda itu adalah pahlawan Anda. Dengan kata lain, oknum-oknum yang datang membunuh, menjara, merampok itu justru adalah pahlawan bagi Kristen. Begitu juga setan sebenarnya. Setan yang merasuki Yudas, setan yang merasuki ahli Taurat, setan yang merasuki mahkamah agama, setan yang merasuki orang Farisi, sehingga Yesus itu dibunuh. Akibat daripada setan merasuki mereka, Yesus dibunuh. Akibat daripada Yesus bunuh, kalian punya Tuhan. Maka setan itu juga adalah pahlawan bagi Kristen. Udah lengkap sudah. Belanda adalah pahlawannya, iblis juga adalah pahlawannya. Hebat kali agama Kristen itu. Makanya kalian disebut kaum kufur, kaum kafir, karena teman kalian adalah iblis, setan, penjajah. Aduh, salah ngomong saya. Tapi iblis berwatak baik dibandingkan Ya, itu. punya ajaran. Iya Saya sih. perlu Bang Joban. Dibandingkan ajaran abang itu katanya yang pernah viral ya, yang setahu saya di Puncak Bogor ya tidak salah. Masa Ustadz dari Arab sana dengan ajaran agamanya, si Ustadz Indonesia
mempersilahkan istrinya diembat sama Oh, si itu ustadznya dari bukan Islam, Arab. itu Syiah. Ya, Itu Syiah ya itu. itu setan, iblis semua itu. Nah, iya betul, Hanya untuk sepakat aturan kita. yang masih ketat. Sepakat kita, karena itu bukan Tapi Islam, itu ajaran, Syiah. tapi agama Belanda yang bawa masuk agama Kristen ke Indonesia belum ada orang yang berbuat seperti Oh, begitu. jangan dibilang. Orang Belanda datang ke Indonesia itu tidak bawa istri. Yang bawa istri itu cuman yang tinggi jabatannya, kayak jenderal, kayak mayor yang bawa istri. Prajuritnya yang jutaan ribuan itu ngapain dia? Sodomi? Hah? Atau coli barengan? Hah? Betapa banyak Oke, Bang, wanita Bang, yang Bang. diperbudak nafsu-nafsu penjajah waktu itu, mati mereka. Kalau sudah tua udah puas mereka dibunuh dan seterusnya. Jangan salah. Jangan salah, Bung. Ya, justru kami curiga kalian ini menjadi Kristen karena ya mohon maaf. Mungkin nenek moyang kalian itu ya mohon maaf ya, kami tidak berpikir salah, kami hanya menduga-duga. Karena bagaimana bisa kalian menjadi Kristen? Kalian punya kakek, punya nenek ikut berjuang melawan Belanda, itu mustahil. Bagaimana caranya? Kalian perang, kakek kalian perang melawan Belanda. Begitu hari Minggu sama-sama di gereja. Stop menir, ini hari Minggu, kita gereja dulu sama-sama ya. Iya. Nah, gitu. Masuk di gereja sama-sama, warga negara yang beragama Kristen duduk di depan, Belanda di belakang. Besok minggu depan Belanda yang di depan, pribumi yang di belakang. Begitu sudah selesai ibadah, 3 langkah kemudian saling membelakangi. 1, 2, 3 langsung balik menembak. Gitu. Jadi dianggaplah kaki kalian itu pejuang. Karena begitu keluar dari gereja saling tembak dengan Belanda. Gitu maksudnya. Tidak, Bung. Kalau kalian itu bukan Kristen baru tapi Kristen dari dulu, maka ketika Belanda datang, kakek kalian itu mungkin jaga sawah, jaga rumahnya, jaga gereja, atau tukang cuci sapinya, tukang cuci mobilnya, atau pemuas nafsunya, atau apalah, mata-mata, pengkhianat. Itu kalau berjuang tidak mungkin. Bagaimana caranya kakek Anda berjuang sementara seagama dengan penjajah? Gimana cerita itu? Di sana berteriak haleluya, di sini berteriak haleluya. Sama-sama haleluya baku hantam. Tidak mungkin, tidak mungkin. Karena ketika penjajah datang, namanya penjajah ada saja budak. Namanya penjajah ada saja menir, ada saja budak pemuas nafsu, ada budak untuk pekerja dan seterusnya. Ada yang jadi pembantu di rumahnya. Nah, kakek dan nenek kalian itu bagian apa kira-kira? Kalau berbicara agama dengan politik itu sudah tidak sehat lagi. Jadi tidak usahlah sangkut pautkan dengan politik agama. Ya. Bang, habis ibadah tadi saling membelakangi, tembak-tembakan. Apa bunyinya gini, Bang? Gitu, iya. Ayo. Dan kakek mereka ini tidak mati, hidup terus, kebal. Makanya mereka punya keturunan. Atau jangan-jangan kakek nenek mereka itu tinggal di rumahnya penjajah sebagai tukang lap-lap panci, tukang masak, menyajikan kopi menir. Ya menir, tukang cuci baju. Begitu kemudian pribumi berhasil mengusir majikan, mereka yang paling lantang teriak, mereka, tanpa malu-malu. Besok hari pertama kemerdekaan, datanglah ke gereja, bersihkan gereja, dilap-lap lah, ini tempatnya banjikanku kemarin di sini sekarang tidak ada. Alhamdulillah, puji Tuhan katanya. Umat Islam yang sedang berjuang, jutaan yang mati menjadi janda, kemudian jutaan juga menjadi anak yatim piatu karena meninggal suami dan meninggal anak. Itu tidak dendam, ratakan gereja Belanda, tidak. Jangan. Kenapa umat Islam tidak meratakan? Karena melihat ada pribumi yang masih beribadah di situ. Itu ada saudara-saudara kita, meskipun kemarin dia itu adalah mata-mata, tapi sudahlah, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kemarin memang dia mata-mata, tapi sekarang kan sudah majikannya udah pulang. Amankan beliau, biarkan mereka ibadah di rumah majikan mereka. Itu yang terjadi. Makanya mungkin keturunan inilah yang kita sedang hadapi berat. Ya seperti CP, Kiamat, siapa lagi? Nina, siapa nama itu yang perempuan yang berjilbab itu yang kayak setan mukanya? Nina Wijaya, Sopiatul,
apalagi Agatha. Nah ini mantan ininya semua, mantan lontenya penjajah dia punya nenek. Makanya Oke, dia oke, Bang Juma udah. Oke, begitu saja. Iya. Kesempatan yang diberikan. Oke, Makasih. baik. Selamat malam. Iya. Malam. Maaf kalau saya menyakiti hatimu, karena itu fakta, Bang. Iya, silakan. Sudah, itu saya telinga kiri keluar kanan lah. Iya, baguslah kalau begitu. Nggak boleh keluar kiri, masuk kanan keluar kiri, bro. Bagusnya itu masuk kiri dipandang di kanan. Ya ada bekasnya dikit. Tapi lumayan loh Bang Andi, masuk kiri keluar kanan. Artinya kan masuk. Iya. Daripada nggak masuk sama sekali, ya toh? Nanti kalau sampai di rumah, saudara Lor, tanyalah kepada kakek yang paling tua di kampung. Kakek, kenapa kita menjadi sama agamanya dengan penjajah? Gimana sejarahnya? Nanti kakek ceritakan itu pasti. Oh, dulu kakekmu ini yang paling depan melawan penjajah, nak. Oh, pokoknya. Tapi saya dulunya bukan agama penjajah, nak. Saya dulu Islam. Terus kenapa jadi Kristen? Saya melihat penjajah itu sangat baik, sopan. Mereka itu punya akhlak. Wah, dia menjajah itu permisi kalau dia mau menembak. Teman-teman permisi ya, der. Nah itu. Dan saya melihat begitu mereka hari Sabtu, tekun mereka beribadah, nak. Makanya saya jatuh cinta dengan agamanya. Karena mereka kalau pergi berperang itu selalu panggil nama Tuhan. Selalu cium salibnya yang digantung di leher, habis itu masuk ke kota-kota, desa-desa, habisin penduduk bumi. Tapi mereka, hari Sabtu tetap, hari Minggu tetap aja ibadah. Meskipun mereka nakal, beringas, ya, haus darah. Tapi yang saya salut hari Minggu itu rajin ibadah, nak. Makanya kakek jatuh cinta. Nah itulah kita mengikuti agama penjajah. Jadi penjajah itu adalah pahlawan kita juga, nak. Kalau tidak ada mereka, kita tidak mengenal Tuhan kita Yesus. Nah gitu. Mungkin pahlawan, tapi begitu dia lihat penjajah ini ibadah Minggu, rajin kali nyanyi-nyanyi nih. Ikut juga agamanya. Capek sudah sujud ini 5 kali sehari. Tidak ada dapat apa-apa. Kalau kita ikut sama mereka cuma nyanyi-nyanyi, dikasih beras 1 karung, dikasih tempat tinggal, anak-anak kita di sekolah kan di sekolah-sekolah Belanda. Mending kakek ikut daripada masuk bergerilya di hutan, banyak nyamuk. Gak ada tempat tidur di hutan, makan pun susah. Mending ke Belanda. Di Belanda enak, tidur enak. Yang penting rajin lap sepatunya penjajah Belanda, Penjilat. gitu. Jadi itu alasannya kakek dulu ikut sama penjajah. Jadi penjajah itu juga pahlawan bagi kita. Nah, meskipun orang Islam tidak suka, tapi bagi kita penjajah Belanda itu adalah pahlawan yang benar-benar berjasa bagi agama kita. Begitu. Ante company. Iya ya. Cari si Pitung. Cari si Pitung. Dia yang nyari. Iya, kakek neneknya itulah yang nyari, dikasih fasilitas kayak gitu-gitulah. Dikasih tanah warisan. Iya, tanah warisan, menir pulang, tanahnya diambil sama dia. Itu makanya Ini mempertahankan. ceritanya dia bang mau turun tapi nggak pandai cara turun. Biar aja lah di situ bang. Enggak, dia susun pertanyaan untuk kakek nanti setelah sampai di rumah. Kakek, Kayaknya masuk di hati nih Lor ini. kakek, ya. Mulai cerita lagi. Bang Handi, bukan masuk di hati. Assalamualaikum, Mbak Juma. Masuk di hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya curiga dia ini nangis. Makanya mic-nya nggak dibuka itu. Iya kan, dia mau susun kata-kata untuk bertanya di kakek. Ya, kenapa? Bang Juma, Assalamualaikum. Saya mau bertanya, Bang Juma. Bos. Oh iya, silakan bang. Sebelumnya, perkenalkan saya Subair Halulangah, Muslim. Insyaallah. Subaidah siapa bang? Subair Halulangah Oh, dari Subair. Tenggara. Sorry. Lagi-lagi kok Jubaida. Soalnya hurufnya sambung-sambung. Iya, disambungin memang. Bang Oh iya. Juma, luar biasa. Tabarakallah. Saya akhir-akhir ini di TikTok saya ini, di beranda saya ini cuman Bang Juma dengan Nathan yang selalu muncul itu. Allah. Tapi pertanyaan mungkin
mewakili sebagian mungkin, termasuk Muslim dan Kristen. Kenapa itu Kristen sudah tahu bahwa babi itu haram, kemudian sunat itu tidak sehat, kemudian minuman-minuman hambar itu ya haram, tapi tetap dilakukan bahkan di salah satu provinsi. Pokoknya di komunitas inilah, komunitas Kristen lah, apapun itu harus mabuk-mabukan. Ya, pertanyaan saya itu apa dasarnya itu sehingga kok mereka yakin padahal itu tidak bagus, Bang Zuma. Babi haram, sunat tidak sehat, mabuk-mabukan tidak sehat, tapi masih dilakukan secara nalurnya. Itu di mana dasarnya itu, Bang Zuma? Itu pertanyaan Iya, saya. baik. Di dalam Islam itu kan jelas kaidahnya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di luar Islam pasti ikut setan. Di luar Islam pasti ikut setan karena hanya dua golongan orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Muslim itu taat, kafir itu ingkar. Nah, di dalam ayat Al-Quran diterangkan, makanlah engkau hal-hal yang baik, yang halal dari bumi. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah ulangi bahwa dia itu adalah musuh nyata bagimu. Jadi kalau ada orang di luar Islam pasti makanannya sembarang karena tidak ada lagi syariat. Gak ada syariat. Pasti minumannya juga sembarang karena gak ada syariat. Kalau mau diatur oleh Tuhan, masuk Islam. Kalau tidak mau diatur oleh Tuhan, masuk keluar daripada Islam. Pasti bebas. Mau ngapain aja bebas. Jadi hanya ada dua. Orang yang mau diikat, diatur oleh Allah, oleh pencipta langit dan bumi, ke Islam. Kalau tidak mau diatur oleh pencipta, keluar dari Islam, pasti bebas. Tak ada halangan. Mau ngapain saja, mau bongkang kaki atau apapun itu, mau jungkir balik dengan cergen yang penuh dengan balok pun tak ada halangan, tak ada larangan. Seperti itu, Bang. Jadi kalau mereka tidak Islam melakukan hal itu, ya itu memang sudah satu paket. Iya. Clear terjawab, Bang Zuma, bahwa di luar apa itu ya karena setan. Clear itu. Iya, Masya Allah. Saya berarti karena setan mereka hamar, mereka benar sekali. tidak sunat. Ya berarti Benar setan. sekali. Clear. Thank you, Iya. Bang Zuma. Sama-sama, Bang Subair. Ya, Subair. Oke, Masya lanjut, Bang. Saya Siap. betul menyimak sekali ini, Bang. Lanjut. Masya Allah. Ya, Baru- jadi saudara, ya Mas silakan. Zubair Bang. baru sidang bang, habis sidang, Bagaimana, Bang? baru habis sidang bang. Ya, alhamdulillah profesi ini sebagai advokat, jadi ya ini juga kan bagian dari referensi. Siapa tahu aja kita dapat perkara yang ada hubungannya dengan Oh, agama dan lain sebagainya, kan ini jadi pelajaran. Bang Zuma dengan Bang Nathan ini keren. Itu aja yang aku bilang. Ya, makasih, Bang. Ya. Selanjutnya. Ada lagi gak nih? Taruh ya. Izin Bang Zuma, saya mau tanya aja. Bang Zuma ini kan di profilnya kayaknya masih muda sekali, tapi luar biasa ini pengetahuannya lintas agama ini. Izin Bang Zuma? Iya, Bang. Ya, itu aja pertanyaan saya. Karena kalau saya tanya lebih jauh kan, karena masih muda Bang Zuma. Ya, usia saya sedikit lagi 45, Bang. Tapi semangat saya atau mau diajak lomba lari dari usia anak muda 20 tahun, saya rasa saya masih menang. Masya Allah, tabarakallah. Berarti Iya. seumuran lah kalau gitu lah. Iya, sip. Beda 2-3 tahun lah. Iya. Saya Tapi keren, semangat. luar biasa. Makasih, Luar biasa. Bang. Mantap. Makasih. Karena dalam pikiran saya itu, Bang, nanti dikatakan tua itu kalau sudah 76 tahun. Kalau masih di bawah 70 tahun itu masih usia produktif. Iya. Iya. Oke, baik, ada tamu baru, siapa tahu ada pertanyaannya. Iya, silakan. Ya, oke, thank you Bang Zuma. Saya stay ya. Sama-sama. Iya, makasih, Bang. Selanjutnya, Bang Andi, Pak, ya,
Kenapa kemarin Bang Andi bilang Bang Zuma usianya 25 tahun ke saya? Ya 25 ribut tahun. masalah usia. Salah Bang Andi nih. Dulu Bang Juma waktu masih 7 tahun waktu SD. Ya, makanya dengerin pembicaraan saya itu jangan dengerin awalnya, dengerin endingnya gitu loh. Nah, itulah yang namanya teknik-teknik Belanda. Kita sambit dulu ya tamunya ya. Saya sambit Pak Rudi. Ya, halo. Halo, waduh Pak Rudi. Gimana kabarku Bang di sana? Kabar apa ini? Kayaknya kurang baik kabarmu ini. Waduh, baguslah kalau tidak baik Bang. Itu yang saya tidak harapkan. Ada yang tidak ingin disampaikan Bang? Tidak mau nanya-nanya ini. Ini Abang Suma ini hebat sekali dia punya. Abang Muslim apa bukan? Karakternya dia. Abang Kristen ya Bang? Saya pengikut Kristus lah. Oke, silakan. Artinya ada kebanggaan toh sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Apapun yang Bang Suma ngomong itu ya kita dengar aja. Coba saya mau tanya ini Bang Suma. Halo Bang Suma. Iya, silakan Bang, silakan. Iyo, parakat deh ini bos. Oke, lanjut. Tidak, saya mau tanya. Ini bicara-bicara sunat dari tadi saya dengar kau ngomong ini. Waduh, hebat. Iya. Menurut kamu ini, Yesus itu disunat atau tidak? Kalau Sepengetahuan berdasarkan kamu. pengakuannya tidak ada. Pengakuannya kalau dia itu sunat, tak ada sedikit pun keluar dari lisannya. Tapi kalau berdasarkan dia itu keturunan Nabi Ishak, otomatis dia sunat. Meskipun tidak ada dari mulutnya mengakui kalau dia sunat. Gitu Bang. Halo? Pak Rudi kan bisa buka mic sendiri Bang. Ya. Kenapa di mute saya punya? Ya kan Bang Juma bicara, Abang juga buka mic-nya. Terganggu Bang. Oh iya. Oke. Tidak, maksudnya begini, saya mau dengar pernyataan jelas dari Suma ini. Tuhan Yesus itu disunat atau tidak? Yesus tidak pernah ini kan kau kan bahas. Yesus tidak pernah mengaku sunat. Silakan. Yesus tidak pernah mengaku disunat. Tetapi Yesus itu adalah keturunan Nabi Ishak. Otomatis dia sunat karena itu adalah tradisi secara turun-temurun, sama seperti keturunan Nabi Ismail. Itu tradisi turun-temurun. Maka mau tidak mau orang-orang Yahudi atau orang Arab itu sudah pasti sunat dari kecil. Tidak perlu diragukan kalau itu. Tidak, maksudnya begini, jawaban jelas dong. Kan bilang tadi orang Yahudi disunat, sekarang orang Yahudi dia disunat. Tapi pernyataan tidak disunat itu maksudnya bagaimana? Karena tidak yang jelas ada disunat atau tidak. Karena tidak ada pengakuannya dia disunat atau tidak, dan saya tidak pernah lihat nonotnya juga. Mana saya tahu. Sekarang saya tanya, kalau Bang Suma disunat atau tidak? Tidak, ini kita bicara logika kan. Alhamdulillah saya kan bisa bilang juga Bang Suma tidak disunat karena saya tidak pernah lihat dipotong lolokmu. Kan begitu. Makanya tadi kenapa Anda sama maksa saja saya? toh? Terus apa hubungannya? Pertanyaan Anda dengan Anda sendiri sunat atau tidak? Kena balik. Apa hubungannya? Kalau saya pasti sunat, saya Muslim. Anda sendiri sunat atau tidak? Yuk jawab bro. Lupa caranya buka mic. Sunat enggak? Jawab dulu Man rasa Sesa lemu. Sesa lemu mbok. Sesa makanya pertanyaan ka. Kelas sih mau sinampe. Ayo. Anda sunat atau tidak?
Mati meja. Tidak, halo, tidak. Minta maaf, saya mungkin agak ini, siapa, Sumai, maksudnya saya cuma mau kasih. Kamu ditanya itu, Artinya kau saya mau disunat minta apa belum? statement jelasmu. Jawab dulu, Apakah jawab dulu. Yesus jawab itu dulu. disunat. Yesus Ya. tidak disunat. Nah, masih mau aku datang besok. Yesus tidak disunat. Nah, Anda maksa saya kan untuk memilih salah satunya. Yesus itu tidak disunat. Iya. Sekarang kan begini, kau sekarang kan sering lupa, banyak sekali statement di beberapa komal. Kau mengatakan kami orang Kristen pengikut Kristus, pengikut Yesus. Siapa bilang Kristen itu pengikut Yesus? Siapa Yesus bilang? saja disunat. Siapa bilang Iya. Kristen itu pengikut Yesus? Kristen Tidak, itu jangan anti dulu lari ke Yesus. situ. Sabar dulu, sabar. Kristen itu anti Jangan Yesus. jangan dulu. Kalian itu pengikut Roma, bukan pengikut Yahudi. Kalian itu pengikut Romawi. Gitu saudara. Jadi jangan ngadi-ngadi. Nggak ada sekarang orang mau ditipu. Intinya saya akan gaungkan kemanapun. Kristen itu agama yang anti terhadap Yesus. Camkan itu baik-baik. Gak ada itu Kristen pengikut Yesus, gak ada. Kristen itu anti Yesus, anti ajaran Yesus, anti perkataan Yesus. Nah, tuh anti terhadap Tuhannya Yesus. Nah, itulah Kristen. Gak ada cerita Yesus pengikut Yesus, gak ada. Mau taruhan kita, rela saya, kepala saya dipenggal kalau Anda bisa buktikan Anda pengikut Yesus. Saya kasih kepala saya gratis. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa Kristen itu pengikut Yesus, ini kepala ambil, gantung di gerbang gereja. Jadi nggak usah sok-sokan, oh, kami pengikut Yesus. Apa-apaan pengikut Yesus? Ini kepala kau bawa ke gerbang gereja sana. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa Kristen itu pengikut Yesus, ambil kepala saya. Kalau Anda benar-benar pengikut, kepala saya gratis. Tapi buktikan. Dan saya akan selalu menggaungkan itu. Kalian bukan pengikut, kalian adalah fikar Kristus, atau anti Kristus, atau anti Yesus, atau anti Nabi, atau anti Mesias. Saya akan buktikan, baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible. Hadapkan saya dengan orang Kristen yang hebat Bible, dan saya buktikan bahwa kalian bukanlah pengikut Yesus. Kalian fikar Kristus, anti terhadap Kristus, anti terhadap Mesias. Masih mau kau datang besok? Nangis sana, kau mau nangis. Dibantah dong bro, kalau kamu pengikut Yesus buktikan apa yang kau lakukan yang pernah dilakukan oleh Yesus. Begitu ya Maju membuktikannya ya. Terserah mereka mau buktikan seperti apa, pokoknya bebas. Ayo. Deng Rudi, apa yang juga? Ayo. Tidak, artinya tidak usahlah kita bilang. Saya tidak bilang saya Kristen ya. Saya cuma kasih tahu bahwa saya pengikut Kristus. Itu Tidak mungkin, supaya kau tidak clear. mungkin Jangan Anda bicara pengikut. tentang agama. Tidak mungkin Anda pengikut Yesus, mustahil. Tidak mungkin, mustahil itu. Ya saya pengikut Kristus loh. Saya percaya Kristus kok penyelamat saya. Jangan bilang saya orang Kristen. Saya tidak Bukan bilang saya orang begitu. Kristen. Kategori Ya, daripada kalau pengikut misalkan Yesus itu apa? kau mau klaim-klaim, Itu klaim kalau Anda mau aja. klaim-klaim masalah Itu klaim kenapa aja Anda. Itu pengakuan Anda Kristen sendiri. tidak, ya enggak usahlah pakai kata Kristen. Pengikut Kristus saja kan. Mana ada pengikut Kristus di luar Yahudi? Itu serigala yang nyamar domba itu namanya. Tidak, maksudnya bagaimana? Saya punya ini mic terganggu. Saya punya speaker ini terganggu. Kenapa tadi Bang Suma? Kenapa? Saya katakan mustahil Anda itu pengikut Yesus. Mustahil. Sekarang kan begini. Sabar. Tadi kan saya bilang Kristen, saya bilang pengikut, kau mengklaim. Karena memang bukan, itu saya bilang, kebohongan. usahlah saya bilang saya orang Kristen, saya pengikut Kristus saja. Itu kebohongan. Kalau Anda pengikut Yesus Ya, itu oke lah. kebohongan. Sekarang intinya Itu bohong. Itu bohong.
Tidak. Itu Ya, sekarang kebohongan. begini aja, kita Kalau Anda lepas, mengaku kita lepas pengikut. dari situ dulu. Kita sabar dulu, kita ngomong tentang yang tadi konteksnya kan bicara tentang sunat tadi. Ya kan udah saya sudah jawab, Yesus tidak bersunat. Nah, Anda bersunat atau tidak? Saya sudah mengatakan Yesus tidak bersunat karena tidak ada dalilnya, tidak ada pengakuan dari mulutnya kalau dia itu bersunat. Maka saya katakan Yesus tidak bersunat. Anda kan maksa tadi kan? Iya. Itu statement itu yang saya perlu kan. Sehingga kapan misalkan orang ya kembali kita pengikut Kristen atau orang Kristen, tidak bersunat, Anda jangan mengeluarkan statement wah kok Yesus saja disunat kamu tidak. Itu kan sudah berapa kali pernyataan-pernyataan Ya, itu kan yang saya Yesus dengar dari mengatakan di dalam Yohanes 14 seperti itu. Berarti nomor kan 12, Anda barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan Kristus pekerjaan tidak yang aku disunat, lakukan. kami tidak sunat, ya tidak ada masalah karena kami pengikut Yesus kan. Bagaimana caranya Anda bisa mengatakan diri Anda pengikut Yesus? Yesus takbir, Anda haleluya. Gimana ceritanya? Halo. Tidak, aduh sorry ini saya punya speaker apa ini agak terganggu jadi saya terputus-putus terima ini. Jaringan Anda kurang baik. Bagaimana bang? Iya, saya katakan Yesus Tidak, tidak ini bersunat karena tidak ada pengakuannya. Dia bersunat, gitu. Terus kalau ada saksi itu Siapa bagaimana? yang menyaksikan Yesus disunat? Lo ada tertulis kan di situ kan pada Siapa? usia 8 hari itu itu tradisi itu kan di Itu- Matius tertulis kan. Silakan anda buka karena anda kan jago bahas setiap ayat itu Iya, kan. Matius Kami aja 2, nggak terlalu Lukas juga mengatakan Lukas 2 Yesus bersunat. Tapi kan siapa yang lihat? Loh, siapa yang lihat sudah ada pernyataan seperti itu kan tertulis. Kan yang menyatakan Loh. itu orang lain, bukan Yesusnya yang mengatakan. Di mana Yesus Loh, mengatakan aku sekarang sudah saya- bersunat? Sekarang saya tanya, kalau misalkan saya mengenal Suma atau ada hal ciri-ciri yang saya itu kan penyertaan orang lain yang bisa menyatakan bahwa betul ini Suma. Kan seperti itu. Kan Loh, Yesus kalau yang sana bilang ya sama Yesus seperti itu kan- itu saksi. Yesus itu sumber kan, segala sesuatu yang menjadi acuan harusnya Yesus kan. Yesus Loh. kan acuannya. Di mana Yesus mengaku sunat? Sekarang umur 8 hari apakah dia harus berbicara dia sunat? Lah, paling tidak ketika dia Cukup sudah dewasa. ada Paling tidak Loh, ketika dia ngapain dewasa itu dia tidak? mengatakan aku sudah sunat. Nah itulah itu yang kita lihat sekarang kan statementmu sudah jelas bahwa ya betul bahwa kami pengikut Kristus tidak disunat juga kan, berarti kan tidak ada masalah secara sunat yang kamu bicara itu kan. Ya ngapain kita bicara tentang sunat tentang apa semua. Masalahnya Yesus itu adalah Bani Israel. Sementara Bani Israel wajib hukumnya sunat. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat wajib hukumnya dibunuh. Yesus sendiri pasti sunat, otomatis dia sunat karena dia keturunan daripada Abraham, dari silsilah Ishak. Nah, Anda terus? bagaimana Anda bisa disebut pasti menurut pengikut? kau? Jelas kalau dia Bani Israel pasti sunat. Oh, berarti pasti sunat kan? Itu yang saya Iya. mau dengar itu dari kau, Ya kan pasti tadi saya sunat. mengatakan kalau dia ditinjau dari Tadi segi kau bilang tidak keturunan. disunat. Kalau Yang ditinjau jelas dari lah. kalau dia saya sudah mendengarkan, saya sudah mengatakan Anda tidak mendengarkan. Kalau ditinjau dari aspek keturunannya, dia anak Ishak, keturunan Ishak, maka wajib hukumnya dia disunat. Tapi kalau pengakuan Bible dari mulutnya sendiri itu tidak disunat. Gitu. Anda minta saya tegas, saya katakan dia tidak sunat. Karena tidak ada pengakuan. Tapi ketika berbicara mengenai nasabnya, maka dia pasti sunat. Karena dia adalah keturunan Abraham. Berarti dia sunat. Nah, Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan sunat. Kenapa Anda tidak melakukan sunat?
Siapa yang mengajari Anda untuk tidak bersunat? Kan itu poinnya. Karena sunat itu adalah tanda bahwa mereka itu penganut ajaran langit samawi. Itu tanda. Tanda pengikut Nabi itu sunat. Tanda pengikut ajaran keturunan Abraham itu sunat. Kalau ada orang tidak sunat tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut Nabi, mereka itu adalah serigala berbulu domba. Keturunan Ishak, keturunan Ismail sunat. Kalian penumpang gelap tidak sunat. Siapa yang ngajarin kalian tidak bersunat? Apa jawabannya? Sedangkan agama samawi wajib sunat. Siapa yang ngajarin tidak bersunat? Berarti Yesus disunat tak? Kan tadi sudah panjang lebar saya katakan, berdasarkan nasab. Tadi ada bilang Yesus tidak bisa, harus konteksnya jelas. Kau ngomong juga. Ya saya sudah jelas, Anda aja yang dungu. Kalau berdasarkan Bible tidak ada pengakuan Yesus sunat, cuplis. Kalau berdasarkan nasab, otomatis wajib dia sunat, cuplis. Kamu tolo. Cuplis, tolo juga kau. Kau kan saya tanya kejelasannya. Kenapa dua perhitungan kau? Sudah sangat jelas dompala. Makanya kurangi kau makan babi sama anjing, maka otakmu gak berfungsi. Karena otakmu itu dikelilingi daging babi dan asu. Kamu minta pernyataan, saya katakan pernyataan saya berdasarkan dalil di Bible tidak ada pengakuan Yesus disunat. Selesai. Berdasarkan nasabnya, silsilahnya, Yesus pasti sunat karena dia Bani Israel. Kuclu bro. Wah, tukang habis beras ini. Tapi persoalannya Banyuma, namanya anaknya Bunda Maria itu bukan Yesus loh. Ya itu dia. Kecuali kalau yang kamu maksud itu tokoh fiktif, karena tidak mungkin Miriam yang orang Ibrani memberikan nama Yunani kepada anaknya. Terlalu banyak hal-hal yang bengkok yang harus diluruskan di kalian itu. Cuman cara diskusi kalian itu norak, tidak berpendidikan. Saya ikut-ikut norak dibuatnya sama kalian. Kalian anarkis, saya juga sliding gunting. Kalau kalian sopan bicara baik, pakai ilmu, pakai data, mana ada kita pernah sliding gunting? Diskusi yang baik-baik, pakai ilmu gitu loh. Udah dibilang berdasarkan Bible-mu tidak ada pengakuan dari mulutnya Yesus. Aku disunat. Tidak ada pengakuan kayak gitu. Selayaknya Rasulullah. Salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Nah itu baru dari mulutnya sendiri yang aku. Oke? Sedangkan Yesus tak pernah ngaku kayak gitu. Nah, akan tetapi karena dia adalah keturunan Ishak, maka otomatis dia sunat. Karena kalau tidak dia sudah dibunuh sama orang sekampung. Karena orang Yahudi haram hukumnya tidak bersunat. Tidak boleh masuk ke bait suci kalau tidak bersunat. Haram hukumnya. Makanya di dalam Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, salah satu satu-satunya perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah kepada Israel adalah ketika memasukkan kemudian orang-orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Tuhan paling marah. Kesalahanmu yang lalu-lalu aku ampuni. Kesalahanmu, dosa-dosamu yang lain aku ampuni. Tapi ada satu kesalahan yang sangat aku benci. Apa itu? Kau memasukkan kemudian orang-orang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Baca Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 5, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 9, supaya kau sadar itu. Terigu kok dipelihara. Namaku kok disebut bang? Norak. sorry. Tadi maunya bilang blokir. Tapi yang jelas, udah jelas Pula tadi itu. lagi kena. Kalau itu anaknya Miriam, ya anaknya Miriam, Yesua Amasia itu pasti disunat. Buktinya dia keluar masuk bait suci. Iya, berarti sudah sunat kan? Sudah sunat. Nah, tapi kalau Yesus keluar masuk bait suci juga. Di sinagoge dia sempat mengajar dan tanya jawab dengan rabi-rabi. Tapi ini yang Banyuma ini harus ada dua yang harus diluruskan dulu. Ini anaknya Maria, Yesus apa Yesua Amasia? Oh jelas Yesus Amasia. Nah terus ini Yesus siapa dong? Tokoh yang dibuat-buat kemudian. Bisa jadi Bang Handi cerita tentang Nabi Isa alaihissalam yang didengarkan oleh penulis itulah kemudian dikarenakan diperuntukkan untuk orang Roma, maka nama Yosua atau Iso atau Isa itu dirubah menjadi Yesus. Isos dalam bahasa
Ibrani itu Isos. Itu Bang Handi. Isos. Isos. Ya, sebenarnya Isos itu kan lebih mendekati kepada Iso. Cuman karena dia dijual ke Romawi menjadi Os di terakhirnya. Isos. Karena larinya ke Yunanian. Gitu Bang Handi. Jadi makanya sebelum diskusi mereka dulu yang kita bahas yang mana nih, yang disalibkah, yang namanya Yesus Romawi ini, atau anak aslinya Miriam? Harus dipegang dulu. Ini kadang-kadang mereka lari ke kiri, lari ke kanan. Akhirnya mereka sendiri nggak paham. Nah, kayak tadi gitu loh, Bang Juma udah jelaskan. Kalau sesuai dengan nasabnya, keturunannya, Yesua Amasya itu disunat. Iya. Gitu kan. Tapi kalau sesuai dengan permintaannya dia mereka maksa, ya dia tidak disunat karena dia nggak ngomong disunat. Masya Allah. Tapi mereka tadi kupingnya budak sih. Kebanyakan di ini kali dia tinggal di mana kali, di Losari dia kebanyakan dengar ombak. Kebanyakan makan pisang epe dia. Gue epe juga nih nanti. PD-nya lagi pengikut Yesus katanya. Alah. Kalau yang Anda maksud Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu ya nggak mungkin lah. Ada aja. Ngawur. Chat selanjutnya silakan naik. Bunda Rahma diam-diam dari tadi. Jangan-jangan dia chatting. Sariwawan, Bang. Sariwawan. Sariwawan. Pasien selanjutnya silakan naik. Ada yang beri bocor ini. Ember merah, ember bocor. Bang Handi. Aduh, salah baca saya. Ember merah, ember bocor. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau tanya Ibu. sama Pak. Ya, ini mau bertanya sama Pak Bang Juma atau Pak Ustadz Tahta. Ini Bang Juma. Gak ada Ustadz Tahta di sini, Bu. Saya kebetulan. Ya Allah, Pak De Sugi. Ini mau tanya Bang Juma. Sebentar aja ya, dan mohon ini tolong jangan di ini. Ini Bang Juma, saya kan punya keluarga yang non Muslim. Bukan kewajiban sih, jadi ada rasa nggak enak kalau pas Natalan kita pada datang gitu ya. Ya, sebenarnya beberapa tahun terakhir ini saya udah nggak nyaman gitu dengan harus berkunjung ke sana. Jadi udah tidak ini gitu. Karena sejatinya memang sekarang ini saya sedikit mempelajari Al-Quran bahwa ada dalam Al-Quran bahwa sebenarnya orang-orang mereka itu ya kayak yang di mulut dan hati, apalagi setelah saya tahu bahwa sekarang mereka tuh ternyata ada kebencian pada Islam, pada Nabi Muhammad. Nah, adakah Bang Juma dalam Al-Quran untuk menetapkan hati saya ya Bang Juma ya, untuk saya tidak mau berkunjung apapun alasannya, pokoknya saya nurut sama Al-Quran gitu, apapun saya nggak mau datang di dalam dengan biarkan dengan perasaan tidak enak segala macam gitu aja Bang Juma. Bisa nangkep kan Bang ya? Bisa. Jadi ini kalau dengan emosi soalnya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau hubungan kekerabatan itu jangan sampai terputus. Iya. Hubungan kekerabatan itu ya minimal sapa gitu ya. Apalagi kalau di situ ada orang tua kita, entah paman atau tante, apalagi ibu kandung ya. Nah, yang dilarang Al-Quran itu